makanan yang diharamkan itu halal? Roh Kudus mana yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang menghantarkan Bani Israel selamat sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon, kotoran, sampah? Roh Kudus mana yang menghantarkan manusia menajiskan diri mereka dengan makan makanan yang diharamkan, yang diatur dengan ketat oleh Tuhan kepada kaumnya Bani Israel? Tinggal satu ini. Makanya setiap saya berdiskusi dengan orang Kristen, maaf nih, kalah data sudah pasti, argumentasi udah pasti. Di mana kemenangannya? Ketika dia mengatakan, kamu bisa berkata seperti itu Bang Suma karena di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Cuman itu doang. Akal sudah nggak berfungsi lagi, udah kalah dia. Tidak ada. Ritme penyampaian sudah tidak berlaku. Dalil yang dibawa sudah usang, dihantam semuanya oleh Yesus itu sendiri. Hidup kekal, bukankah yang kita kejar itu adalah hidup kekal? Kristen ke gereja mencari hidup kekal, Islam ke masjid mencari hidup kekal. Kenapa kita lupa konsep resep yang Yesus dengan terang mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3? Apa kata Yesus? Sederhana kok. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Subhanallah. Islam jauh dari Yesus. Islam bukan kaumnya Yesus. Islam tidak menggunakan kitab yang menceritakan Yesus, perihal Yesus dari A sampai Z. Oleh Islam gak pakai. Islam bukan hidup sesama Yesus. Islam jauh dari Yesus. Tapi kaidah keislaman adalah Yesus Rasul Allah bagi Bani Israel. Menurut Yesus, Islam selamat gak? Selamat. Kenapa? Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus sendiri yang datang ke tengah-tengah Bani Israel adalah Rasul yang mulia, utusan Tuhan. Islam selamat? Selamat. Bagaimana dengan Kristen? Apakah orang Kristen mengakui bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan? Mulut mengatakan, iya. Yesus ini siapa? Tuhan. Gugur. Tadi katanya satu-satunya Tuhan yang ada di langit. Yang kata Yesus lebih besar daripada aku. Yang kata Yesus tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar. Sekarang di meja Kristen dia mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa. Gugur. Gugur konsep pertama. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ternyata Kristen batal di situ. Karena Kristus juga adalah Tuhan. Karena Roh Kudus burung merpati juga adalah Tuhan. Gugur Kristen. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, bagaimana itu Bang Suma? Apa polanya? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Lalu polanya gimana? Ucapan Yesus. Di mana itu Bang Suma? Yohanes 17 nomor 8. Kita dengarkan baik-baik dalil ini. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Segalanya mereka telah terima. Dan mereka telah tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh rangkaian firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan selama 3 tahun kepada pengikutnya, menghantarkan pengikutnya mengakui rentetan firman yang diterima dan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, menghantarkan mereka percaya kalau Sang Yesus adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Selesai bukan? Jadi gimana dong sekarang? Kristen bisa nggak mendudukkan Yesus itu sebagai Rasul? Nggak bisa. Kenapa? Karena ke gereja nyembahnya Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena itu katanya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Artinya siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa. Siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Siapa yang menombak aku, dia menombak Bapa. Siapa yang mematikan aku, dia sama halnya dengan mematikan Bapa. Siapa yang meludahi wajahku, sama halnya meludahi wajah Bapa. Apakah seperti itu ajaran Yesus? Ternyata dibantai Yesus di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17, 15, 17, 18, 19, dan juga Yesus membantah di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Nih, Yesus mengatakan nih, dunia harus tahu. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu. Keturunan kalian sampai kiamat harus tahu. Dunia harus tahu. Bahwa, apa kata Yesus? Bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Aku senantiasa melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Maksudnya apa ini? Yesus ingin pamer apa ini? Dunia harus tahu bahwa aku adalah
Aku adalah apa? Aku adalah Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan, gitu. Aku adalah Rasul Tuhan yang senantiasa tunduk takut berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus seorang Muslim yang taat. Dunia harus tahu kalau aku adalah seorang Muslim. Orang yang taat mendengarkan firman Tuhan. Orang yang selalu membuat Tuhan berkenan dalam hatinya. Karena saya senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku laksanakan. Yesus seorang Muslim. Maka konsep yang muncul kemudian, La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ibrani berapa itu? Disebut Yesus itu adalah Rasul besar. Ibrani 13 nomor 8 atau apa? Coba teman-teman cari. Saya kira begitu dari saya, saudara. Saya pamit ibadah dulu. Insya Allah teman-teman di sini, guru-guru di sini bisa menuntun abang saya ibadah kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan. Kan Pak belajar ditanggapi. Oh iya Bang, tadi mau nanya ke Bang Jumat, tapi udah keburu lah, dia mau sholat dulu kayaknya. Jadi itu Sekali-kali ditanggapi dong. Enggak, saya kesini mau belajar doang Bang. Itu saya tadinya mau nanya gini Bang, yang mudah-mudahan abang aja, ke Bang Andi juga boleh. Jadi gini saya pemikirannya, yang mengenai tadi kan saya nanya ini soal yang tadi Bang Jumat udah bilang bahwa apa namanya Khadijah sama siapa ya, Waraka itu kan Nasrani ya, bukan Kristen ya Bang, betul ya Bang? Kamu udah dijawab, dijawab tadi ya, Bang. ya. Justru pertanyaan saya begini Bang, berarti gini, kan kalau istri-istri Nabi yang lain itu kan ada yang di luar Muslim Bang, kayak Sofia gitu kan, kayak Sofia siapa tuh, ya terus sama Maria siapa, yang satu Yahudi, yang satu mungkin Kristen. Nah kalau itu mah saya naksir sendiri, saya sendiri nih ya, naksirnya gampang, oh itu mah pasti sebelum dinikahi dia masuk Muslim dulu, itu mah hal yang wajar, yang gampang. Nah ini yang masalah Siti Khadijah kan, tadi Bang Jimo udah bilang bahwa itu adalah Nasrani ya, bukan Kristennya. Nah itu yang saya bingung, nah waktu itu kan, waktu pernikahan itu kan Nabi belum dapat wahyu Bang, bener nggak Bang? Waktu pernikahan, Nabi kan belum dapat wahyu. Jadi maksud saya teh, pernikahannya gimana? Apakah kalau secara Islam kan nggak mungkin, karena waktu itu belum dapat wahyu. Kalau secara adat gitu atau gimana Bang? Ya saya udah paham Bang. Ya silakan Bang. Jadi ada namanya masa patro. Masa patro, masa kekosongan kenabian dari Nabi Isa alaihissalam itu berapa ratus tahun kan begitu. Tapi di dalam Al-Quran itu kita ada surat An-Nahl 123, Millata Ibrahim Hanifah. Jadi tetap orang itu tetap bersumber kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi menikah seperti sebagaimana Nabi Ibrahim. Oh gitu. Itu kedua ya mereka ini tidak ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Dapat wahyu, petunjuk, udah syariatnya udah lengkap di sana dengan syariat Islam. Jadi nggak ada itu Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan istri itu menyembah berhala. Bukan memang maksud saya. Oh berarti mengikuti nilai Ibrahim yang. Dia. Ya, saya malah menyangka Nabi gini, Ibrahim Bang. Itu bapak segala nabi bapak, karena begitu ya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang tidak bisa dijawab. Yang penting itu orang yang jawaban itu didengarkan dengan baik. Oh ya begitu gitu loh. Tapi ada juga orang yang mendengarkan nggak terima begitu. Enggak, saya justru. Terus sekarang ini contoh misalnya ini gitu ya. Kristen kemana sebelum ada Yesus? Kan belum ada Kristen. Belum ada Kristen itu sebelum ada Yesus yang keluar dari kubur Pak. Kan udah diterangin Bang Juma tadi. Saya ulang kembali ya. Kristen itu belum ada sebelum ada orang yang mati terkutuk keluar dari kubur. Belum ada Kristen. Yesus bukan Kristen. Islam itu sudah ada sejak adanya Nabi Adam. Tapi syariatnya belum selengkap yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi itu muslim. Apa artinya berserah diri kepada Sang Pencipta? Jadi muslim itu ada bersahabat dengan peradaban manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu muslim. Belum ada Kristen Bang. Sekali lagi ya, Kristen nongol setelah ada orang yang keluar dari kubur Bang. Itu maksudnya Bang. Oke?
Ini bisa kita kajian akademik, tapi kalau bisa jangan pakai emosi gitu loh teman-teman Kristen kalau mau diskusi gitu. Yang sering mereka juga serang adalah hadis-hadis menyangkut bagaimana Nabi kami tentang istrinya, keluarganya. Hadis itu adalah diamnya Nabi, ucapannya Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi, itu hadis. Jadi tidak ada yang luput ditulis, terutama Siti Aisyah yang menulis hadis itu. Dan tidak ada yang disembunyikan. Tapi alhamdulillah tidak ada yang negatif. Bahkan dianggap sebagai pembelajaran buat kita semua. Bang, motong dulu sebentar boleh Bang? Bentar dulu Bang. Yang kedua, tokoh di Kristen itu yang menulis beberapa kitab, yaitu Paulus, begitu. Anda boleh tahu. Nama pertamanya adalah Saulus, adalah pengkhianat, pembunuh, menganiaya murid-murid. Kemudian ke Damsyik bertobat, berganti nama menjadi Paulus, begitu. Kenapa ini orang-orang Kristen ini tidak ada punya semangat sedikit pun, hanya menyerang Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak mengadakan penelitian yang mendalam? Ini Paulus ini siapa? Sudah terbongkar mantan pembunuh, dia mantan nabi, tapi telusuri dong, apa pekerjaannya sehari-hari? Siapa nama istrinya? Apa yang dia makan tiap hari? Siapa nama orang tuanya? Orang bisa, kalau tidak ada yang bisa ditemukan, ini mestinya Kristen berpendapat. Salah satunya cara untuk mengetahui Paulus adalah tulisannya. Tidak ada yang bisa kita cari. Orang tuanya nggak jelas, istrinya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, makanan hari-harinya nggak jelas. Nggak ada ditulis di Bible. Tidak. Paulus tidak pernah mengemukakan siapa dirinya sebenarnya kepada pengikutnya. Nabi Muhammad SAW tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kami Islam kurang asem, kami bisa menuduh, kami bisa, tetapi kami tidak pernah diajarkan. Paulus ini siapa? Ya lihat aja tulisannya. Semua tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan untuk Indonesia. Semua tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan untuk Kristen Arab. Tulisan-tulisan Paulus tidak diperuntukkan orang yang ada di Jepang, di China, di Burundi, di Afrika. Nggak ada. Tulisan Paulus diperuntukkan spesial kepada Roma, Efesus, Galatia, dan lain-lain. Kenapa orang Indonesia Kristen ini mengikuti Galatia, mengikuti Efesus, mengikuti spesial untuk kaum-kaum tertentu? Jawabannya adalah hasil daripada propaganda penjajah Belanda yang membawa ajaran ini masuk. Jadi Belanda adalah perpanjangan tangan Paulus memperkenalkan ajaran Paulus kepada kalian semua. Itu Bang, kalau agama Islam, ajaran Islam itu untuk seluruh umat manusia. Kalau ajaran Paulus khusus untuk ke daerah-daerah tertentu. Tidak ada satupun tulisan di Paulus untuk jemaatnya yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, Kristen Indonesia ini, kenapa Anda berkiblat kepada Roma, Efesus, Galatia, dan lain-lain? Itu kira-kira. Semoga ada yang bisa nanti menjadi bahan evaluasi. Kenapa kalian mengikuti itu? Itu kira-kira apa? Belajar, silakan ditanggapi. Iya Bang, mau nanya itu Bang. Tadi Abang bilang hadis sunnah. Kalau hadis itu apa, sunnah itu apa? Bedanya apa gitu Bang? Nanya itu aja Bang. Hadis kan udah dijelaskan. Diamnya Nabi hadis. Perkataan Nabi hadis. Diamnya Nabi itu hadis. Perkataannya berarti ya? Iya, perkataan, apa yang dilakukan, dan seterusnya itu. Kalau sunnah itu apa Bang? Sunnah itu yang dilakukan oleh Nabi, tapi tidak wajib hukumnya. Contoh, sholat itu ada sholat 5 waktu wajib. Nah, di luar sholat 5 waktu ada juga sholat sunnah, seperti sholat duha dan seterusnya itu. Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Itu namanya sunnah Bang. Tapi kalau wajib tidak dilaksanakan berdosa karena wajib. Itu perbedaan wajib dan sunnah Bang gitu.
Ya kayak makruh gitu ya bang ya, maksudnya kalau Makruh beda bang. oh beda makanan ya maksudnya kalau dimakan kalau itu oh beda bang. Makruh itu mendekati haram tapi tidak haram. Oh berarti intinya kalau sunnah mah ngikutin berarti dapat Ya makruh pahala. itu kehati-hatian. Makruh itu kehati-hatian bertindak dan mengkonsumsi dan menguasainya, itu kehati-hatian. Tanda udah lampu kuning bang, ntar lagi juga merah. Oh Begitu iya, bang. iya, iya. Makruh. Berarti saya definisiin gini bang, berarti kalau sunnah itu perbuatan Nabi yang kalau diikutin Dapat boleh, pahala. dapat pahala boleh, kalaupun tidak apa-apa, tidak ada Iya, kewajiban gitu. Nah terus kalau Tapi hadis- sunnah ada terbagi juga, tapi udahlah ya secara umum ya aja. sampai umum aja, cukup umum aja bang. Berarti kalau hadis Itu maksudnya. iya, oke. Kalau hadis berarti perkataan, Perbuatan, diamnya Nabi gitu loh, itu hadis ditulis semua oleh orang-orang yang terdekat beliau, makanya bersanad. Misalnya nih ya, contoh nih hari Kamis Nabi melaksanakan sholat duha atau hari Senin Nabi melaksanakan puasa, ditulislah para sahabat bersanad gitu loh. Nah, diceritakan ini. Oh ternyata memang hari Senin Nabi itu selalu berpuasa. Sunnah gitu bang. Itu Berarti kira-kira begitu. berarti kalau itu mah kalau bahasa Indonesia mah dianggapnya riwayat lah gitu bang ya, ceritanya riwayat. Nah sanad namanya ya, riwayat sanad. riwayat. Oke, cukup bang, makasih. Silakan yang lain itu, takut ada yang lain. Ya terus belajar lah bang ya. Terus belajar, terutama mempelajari Paulus itu siapa sih? Kok jadi tulisannya banyak nggak jelas orangnya siapa? Bahkan kan mantan nabi, mantan pembunuh gitu. Perjalanannya ke Damsik aja itu, misinya perjalanan ke Damsik itu misi penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Dia mencari, dia mau bersihkan semua. Tapi dalam perjalanan dihentikan. Iya, yang saya baca Dibutakan begitu, Bang. matanya, Betul. terhenti, dibutakan matanya, terus dia bangun. Siapakah engkau Tuhan? Terdengarnya suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Pertanyaannya, kenapa nggak terjadi gempa bumi? Kenapa nggak terjadi halilintar? Kenapa nggak terjadi matahari? Dan banyak kekacauan lah. Nah, gitu loh. Kan di sana itu pertemuan. Nah, semalam kan dibahas ini. Bertemu atau menampakkan diri. Bukankah Yesus berkata, kalau saya datang nanti yang kedua kali menampakkan diri, ya tanda-tandanya adalah kiamat. Paulus bertemu dengan Yesus menampakkan diri. Kenapa nggak terjadi kiamat? Artinya apa? Yang ditemui bukan anaknya Maria. Itulah yang mati terkutuk di tiang salib. Sebenarnya mudah ini kalau mau belajar. Kira-kira begitu Pak, belajar terus. Hidup ini cuma sekali. Nah. Oke Kenapa, bang, Pes? bang ya. Jadi nah oke bang, jadi ya. Ayo, sebenarnya pekerjaan Bang rumah Anda, sampaikan. ini loh pekerjaan rumah Anda nih. Bro, ini dengerin. Menurut Anda Paulus itu siapa? Iya oke bang, nantilah aku jawab ini ya. Jadi gini bang ya. Ya abang juga berbicara panjang lebar juga sama saja ya, saya juga begitu ya. Karena ya, iman kita itu tidak. Saya ini ngobrol sama Bro, saya ini ngobrol sama belajar. Sekarang Iya, kalau iya. mau ngobrol sama saya, kita tentukan topik. Jangan Anda mau menanggapi yang Anda nggak punya Iya mau ilmunya menanggapi gitu loh. bang. Saya mau menanggapi bang. Jadi Apa gini, yang mau ditanggapi? Silakan. Nah, jadi tadi abang berbicara tentang Paulus ya. Paulus itu dia sebelum bertemu dengan Yesus, dia bertobat mengikuti Yesus ya. Dia itu tidak mengenal Yesus ya. Dan sebelum Paulus mengajarkan ajaran Yesus, murid Yesus sudah ajarkan duluan ajaran Yesus ya. Jadi jangan bilang ya Paulus yang mengajarkan tentang Yesus. Yesus itu bukan Paulus bukan dia selama Yesus hidup dia tidak mengenal Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus inilah yang mengajarkan tentang Yesus. Makanya orang yang mengikuti ajaran Yesus itu yang disebut dengan Kristen sekarang. Nah, gitu. Gini bang. Nah, jadi gitu bang. Jadi ya lanjut bang. Paulus hidup sejaman dengan Yesus. Apakah Paulus dan Yesus bersahabat? Silakan. Karena aku tadi bilang bang ya. Dia hidup Jawab sejaman aja. dengan Yesus. Ya, Nah, dia dengerin hidup dulu. sejaman dengan Kamu kok Yesus. kalau ditanya nggak jawab ya? Kan Yesus gini, kan itu aku jawab. dengerin Yesus itu
hidup sejaman dengan Paulus. Pertanyaannya, apakah mereka sahabatan atau musuhan? Silakan. Ya musuhan, dia Musuhan. itu bantai Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus dan Paulus musuhan? Apa penyebabnya? Silakan. Ya penyebabnya kan Yesus itu kan dia itu kan kenapa dimusuhi dia, mau disalib dia, mau dibunuh dia itu kan dia. Bukan itu, belum salib ini. Bukan itu. Kenapa Paulus dan Yesus itu musuhan? Apa penyebabnya? Ya iya, karena memang mereka hidup sejaman tapi belum mengenal satu sama yang lain. Abang pertanyaannya juga nggak masuk akal. Anda yang ngomong tadi musuhan. Bertanya lah sesuai dengan logika lah. Ya sekarang apa penyebabnya musuhan? Yang memusuhi Paulus kayak memusuhi Yesus, atau Yesus kayak memusuhi Paulus, dan apa penyebabnya bermusuhan? Silakan. Ya, jadi gini ya, Paulus kenapa memusuhi Yesus itu karena Yesus sebentar waktu masih hidup itu banyak mukjizat yang dia lakukan ya, banyak ajaran-ajaran Yesus yang banyak orang ikuti ya, dia melakukan mukjizat gini ya, yang nyata bukan kayak kata-kata doang ya. Oke, udah dijawab. Jadi Paulus memusuhi Yesus karena Yesus bermukjizat, begitu? Ya iya, Yesus bermukjizat. Oke. Yesus banyak orang mengikuti Yesus. Kenapa Paulus tidak suka? Kenapa Paulus tidak suka kalau Yesus bermukjizat? Iya, karena mungkin berpengaruh pada saat itu. Makanya sampai Kenapa? orang Yahudi juga minta disalib itu karena dia membuat kuasa, dia mengaku anak Allah, kan itu. Maksud saya kenapa iri hati ada orang bermukjizat membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, gitu ya. Kenapa Paulus memusuhi kinerja Yesus? Apa penyebabnya? Kan aku tadi bilang dia memusuhi Yesus karena Yesus kan melakukan segala mukjizat, pengaruh pada zaman kenapa itu. dia membenci mukjizat? Kenapa? Iya, mungkin karena waktu itu dia kan belum orang setan, belum mengenal Yesus. Kan dia dari orang tidak bertobat mengenal Yesus. Kenapa? Dia kan, dengar sih, dia kan namanya orang yang belum mengenal Yesus itu kan kerasukan setan atau gini-gini. Makanya dia Paulus kerasukan setan. Paulus kerasukan setan. Bukan, maksudnya dia kan belum mengenal Yesus ya. Namanya orang belum mengenal Yesus, belum mengenal kebenaran ya, otomatis dia benci kepada kebenaran ya. Setelah dia kenal kebenaran, maka dia betul-betul. Ntar dulu, jangan pindah dulu ke kebenaran. Ntar ini dulu nih, belum kelar. Jangan dulu perjalanan ke Damsyik, belum. Ini dulu nih, kan lama ini urusannya. Pertama, Anda mengatakan Paulus memusuhi Yesus karena Yesus bermukjizat, kan begitu. Ya, itu jawaban Anda. Itu ntar dulu saya ngomong dulu, abis ini Anda gitu loh. Dengarkan baik-baik supaya nyambung. Anda ini kalau saya ngomong Anda tutup supaya Anda ini tidak mendengarkan, yang penting ngomong. Nah, netizen nanti marah loh. Ini orang ngomong apa gitu loh, gantian. Jadi saya ulang. Jadi yang memusuhi Yesus adalah Paulus. Sebabnya adalah karena Yesus bermukjizat. Artinya Paulus tidak suka mukjizat Yesus. Paulus tidak suka kalau Yesus itu di atas daripada Paulus. Artinya di sini ada rasa iri hati. Kenapa bukan saya yang bermukjizat? Kenapa Yesus yang dikasih mukjizat oleh Sang Pencipta itu? Apa benar demikian? Paulus iri hati terhadap kinerja Yesus. Silakan. Giliran kamu, bro. Nah, ini diskusi gini enak nih. Kamu lagi. Jadi gitulah yang tadi abang bilang itu ya, mereka tidak mengakui mukjizat itu, mereka benci terhadap mukjizat itu, makanya mereka mau ajaran Yesus itu tidak berlanjut, makanya mereka bunuh murid-murid Yesus, mereka mau menghabisi segala apa yang Yesus mengajarkan. Mereka tahu menerima mukjizat itu ya, makanya artinya menurut bukan kami ikuti Paulus tapi kami ikuti Anda udah membenarkan Yesus, saya gitu. Anda udah membenarkan saya ya, cukup. Artinya kesimpulannya Paulus ini iri hati terhadap mukjizat Yesus, betul? Ya iya, karena mereka tidak mau menerima mukjizat Yesus. Lanjut kita gitu dong kalau diskusi, jadi to the point, cepat gitu. Waktu itu Paulus itu Tuhannya siapa ya waktu dia memusuhi Yesus? Ya waktu dia musuh Yesus itu, kalau masalah Tuhannya kan saya nggak tahu. Tanya aja ke dia kalau abang nanya gitu. Oke. Jadi Anda nggak tahu Tuhannya Paulus waktu itu, waktu memusuhi Yesus. Yang jelas Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia itu bertuhan. Dia menerangkan, dia mengajarkan kepada Bani Israel, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa.
Paulus juga mendengarkan itu. Pertanyaannya, apakah Paulus itu mendengarkan ajaran Yesus menyembah satu Tuhan, atau Paulus ini tidak bertuhan? Silakan. Ya, ya. Jadi ya kalau abang bertanya gitu, abang tanya saja kepada Paulus ya. Karena Paulus menurut udah kami nggak sudut ada ya? Nah, oke dengar bang, kami sudut pandang Kristen, orang Muslim menyerang kami apapun. Tapi kalau menurut sudut pandang kami orang Kristen, kami menyembah Yesus itu sama dengan kami menyembah Bapak di Enggak surga. dulu, jangan Sama. penyembahan dulu. Saya nggak nyerang Iya. Anda loh. Saya nggak menyerang Anda. Jangan framing, saya nggak nyerang loh. Kita santai aja, kenapa? Saya nggak nyerang Anda. Artinya apa? Yesus itu bertuhan, mengajarkan Tuhan itu satu. Pertanyaan saya, apakah Paulus juga menyembah satu Tuhan, atau Yesus tidak, atau Paulus tidak bertuhan waktu itu? Ya, oke. Abang harus tahu ya, sebelum ini orang-orang sebelum agama di dunia ini lahir di dunia ini udah ada orang-orang duluan. Enggak usah Mereka membahas itu- dunia, mereka itu saya tidak nanya Tuhannya beragama. Paulus. Enggak Mereka usah itu tidak membahas beragama, tapi dunia. mereka masih hidup. Sederhana. Apakah waktu itu Paulus bertuhan atau tidak? Ya mungkin bertuhan, tapi saya nggak tahu Tuhannya. Tapi yang jelas manusia di dunia Mungkin, itu sebelum oke, agama-agama sudah ada. jawaban Anda sudah saya tangkap. Mungkin bertuhan, tapi saya nggak tahu Tuhannya, kan itu jawaban Anda. Cukup kan? Iya memang. Oke, itu dong kalau menjawab. Jadi menurut Anda, mungkin Paulus bertuhan, tapi Anda tidak tahu Tuhannya. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Paulus dan Tuhannya Yesus waktu itu sama? Ya kalau kita lihat itu ya, kalau melihat sudut pandang ya, berarti belum ada kebenaran di dalam dia, karena manusia pada zaman itu bisa menyembah segala berhala, bisa menyembah pohon segala macam. Oke, Kan baik. manusia bisa Berarti menyembah manusia juga. udah cukup. Artinya Tuhannya Paulus dan Tuhannya Yesus beda. Pantaslah Paulus ini tidak mengenal Tuhan, akhirnya menjadi preman, ya, menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Betul? Betul, memang betul. Oke. Menganiaya dan membunuh pengikut Yesus itu menurut Anda perbuatan jahat atau bukan? Iya, dia membunuh Perbuatan Yesus. jahat. Baik. Jahat lah. Orang yang berbuat jahat itu mengikuti perintah Tuhan atau kerasukan iblis? Ya, orang yang berbuat jahat itu karena dia tidak terima kebenaran, berarti itu mungkin ya pengaruh iblis ya gitu. Pengaruh iblis. Artinya Paulus ini dipengaruhi oleh iblis sehingga dia berbuat jahat, menganiaya, membunuh murid pengikut Yesus. Betul? Benar, dia tidak suka Benar. kebenaran. Oke, lanjut. Artinya jelas di sini Saulus ini adalah pernah bersahabat dengan iblis di waktu itu. Betul? Ya kan aku bilang dia bersahabat dengan iblis, mau Bersahabat dengan iblis. Tepuk tangan di bawah. Habis itu kita lanjut. Kenapa Anda mengatakan dia bertobat? Apa alasannya? Ya iya, karena kenapa dia ketemu dengan Yesus ya? Kenapa dia ketemu dengan Yesus? Karena tujuannya dia itu untuk membunuh murid Yesus. Makanya itu Yesus tidak mau begitu ya. Makanya Yesus menampakkan diri melalui suaranya itu kepada dia ya. Itulah yang benar. Karena dia tujuan membunuh murid Yesus, dan mungkin kalau dia membunuh murid Yesus, ajaran Yesus itu mungkin tidak sampai ke seluruh dunia. Makanya lah terjadi keajaiban, matanya buta, itulah tanda bahwa Yesus itu benar-benar mubisa. Oke. Makanya dia Baik. percaya. Anda percaya nggak kalau Saulus itu mantan nabi? Mantan nabi gimana? Pernah di penjara. Kan aku udah bilang tadi, sebelum Paulus mengenal Yesus, kan aku nggak tahu dia itu percaya apa nabi. Apa kira-kira menurut Anda itu apa salahnya sehingga dia di penjara? Iya, ya di penjara itu setelah dia mengenal Yesus. Jangan bilang dia belum mengenal Yesus di penjara. Ya kan dia itu di sidang pelik gitu ya. Di sidang pelik kalau nggak salah inkra, dulu. Di sidang pelik inkra 2 tahun kalau nggak salah begitu ya. Jadi dia menjalani hukuman 2 tahun di penjara kalau nggak salah. Mohon maaf Oke, kalau salah. dengar ya Bang. Menurut Anda apa kesalahannya sehingga diputus bersalah gitu? Ya kok oke. Ya kenapa Paulus di penjara? Ya di penjara dia, tapi dia masih berdua di dalam penjara ya. Karena dia saking bersemangat memberitakan Injil ke seluruh Saya nggak dunia. nanya Makanya aktivitasnya di dipenjarakan penjara. dia.
Saya nggak nanya aktivitasnya di penjara. Kenapa dia di penjara? Pasti ada salahnya. Bagaimana? Ya, iya, karena dia di penjara itu karena dia memberitakan ajaran Yesus lagi karena dia ketemu dengan Yesus itu kan simpel jawabannya yang tepat. Apa salahnya? Salahnya itu kan aku bilang salahnya tadi karena dia mengajarkan tentang Yesus lagi itu. Aduh, abang gimana sih? Dia itu di penjara karena dia Memberitakan apa? itu bersama murid-murid Yesus lagi itu kan itu. Ya salahnya ini loh, gini loh Mengajarkan ya. tentang Dengerin si KC Cornelius itu di penjara karena terbukti menista agama 15628E. Terbukti ingkra bersalah menista agama. Pertanyaannya, Saulus ini di penjara terbukti apa salahnya gitu loh. Nah, terbukti salahnya itu dia menyebarkan agama, dia menyebarkan ajaran Yesus. Oke, pas kan? Lo kalau menyebarkan agama ajaran Yesus, Yesus juga harus dipenjara dong. Lo kok bisa? Ya, memang. Jawaban aku mah singkat dan benar kan? Ya udah terserah lu dah. Ya udah terserah lu. Gua sih Bukan terserah saya, Bang. Abang itu yang tidak mengerti ya. Oke, sekarang lanjut ya. Habis di penjara, keluar penjara, dia perjalanan ke Damsik. Gitu loh. Apa yang dia lakukan? Dia ke Damsik itu untuk apa? Nah, silakan. Ya, jadi aku jelaskan sebentar ya. Ya. Ya, dia ke Damsik sesuai di dalam Bible. Dia ke Damsik itu untuk membasmi dan membunuh murid Yesus ya. Dan itu bukan ke Damsik itu bukan untuk mendirikan atau mengajarkan dulu ya. Sebelum dia ke Damsik itu dia belum mengenal Tuhan ya. Setelah perjalanan ke Damsik baru dia mengenal Tuhan. Cukup. Artinya teman-teman, jadi Saulus ini setelah keluar dari penjara Terus sesudah bertobat gimana sih gak gitu-gitu juga abang. Oke. Jadi kita mundur ya. Jadi diundur artinya perjalanan ke Damsik itu ingin membunuh murid-murid, betul? Betul. Nah, artinya niatnya masih jahat, artinya niat orang yang membunuh itu menstreanya niatnya itu masih ingin membunuh, betul? Iya betul 100% karena dia belum mengenal Yesus. Terjadi nggak pembunuhan itu atau dicekal di tengah jalan? Bagaimana? Ya, jadi dia menuju Damsik itu dia belum tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus, dia belum bertobat. Setelah dia menuju ke Damsik, tujuannya membunuh murid Yesus. Di jalan dia belum nyampe ya, keajaiban terjadi pada dirinya pada waktu itu. Ya, dia mendengar suara langsung ya, suara yang berkata-kata dan itu bukan suara saja tetapi langsung menjadi matanya buta. Itu bertandanya bahwa mukjizat Tuhan itu nyata kepada dia ya. Bukan suara saja tapi langsung matanya buta. Disitulah. Oke Bang, lanjut. Oke. Jadi perjalanannya ke Damsik itu nih membunuh murid-murid di padang gurun itu. Dia rebah ke tanah, jatuh, matanya buta. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terus kemudian ada suara menampakkan diri, penampakan dari langit berbentuk cahaya. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Kan begitu ya? Banyumak, bisa lanjut Banyumak, bantu saya. Lucu ini. Iya, sabar Bang. Ya, silakan. Ya. Sabar Ki. Masukin dulu bagian kain ini di sini ya. Iya, Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Silakan. Iya. Sabar ya. Sabar. Pertanyaannya, kapan Yesus dianiaya oleh Paulus? Lanjut. Iya, sabar. Oke. Ya, jadi terkait dengan materi ini, itu bisa kita dalami di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Di sini saya hanya ingin menekankan kepada saudara bahwa terkait dengan Paulus ini sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam data yang saya sebutkan tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata,
akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, kalau kita telusuri ucapan Yesus ini kepada muridnya kan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Paulus? Kita bisa lihat di data nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu terlebih dahulu akan ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dipenjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaan saya, siapa pelakunya yang menghantarkan murid Yesus sebut satu nama, silakan. Jadi tadi abang bilang Paulus itu dia bertemu dengan Yesus itu bukan dia sekedar mendengar suara atau mendengar cahaya ya, tapi dia Tuhan Yesus membuktikan langsung bahwa dia itu mengaku itu karena apa? Buta mata, tiba-tiba matanya buta ya. Lalu abang semua bernarasi begini-begini karena dia datang membawa namaku begini-begini. Saya tanya abang semua, Paulus itu apakah nabi? Kan bingung abang semua nanti. Yesus Kenapa ke situ? Kenapa ke situ larinya? Bingung kan? Abang semua bingung kan? Saudara, kenapa larinya ke sana? Hah? Begitu, makanya itu jangan ke situ Bang Suma. Nanti aku Kenapa larinya ke situ, saudara? Saya kan memberikan materi terkait apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang, memakai namaku, mengatasnamakan aku, menjual namaku, ngaku-ngaku bertemu aku, mengaku diutus aku, mengaku rasulku, mengaku bertemu aku. Sebelum itu terjadi, kamu muridku terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadah, dipenjara, dan juga dihadapkan kepada penguasa-penguasa. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang menganiaya murid Yesus? Jawab. Itulah Abang Suma tidak mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Jawablah. Iya ya. Jadi murid-murid Yesus atau dengan Paulus itu ya, Yesus itu atau yang mengajarkan ajaran Yesus itu bukan Paulus ya, bukan Paulus dulu Yesus sejaman dengan Paulus. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi Bang, pertanyaan saya. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Oke, ya. Itulah penyesatnya. Ya, silakan. Bukan penyesatnya, tapi orang yang menganiaya Yesus atau murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus. Itu jawabannya. Siapa orangnya yang menganiaya Yesus itu, yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya itulah orang-orang Yahudi yang tidak suka. Termasuk dulu Paulus. Siapa? Termasuk juga Paulus yang tidak mengenal Yesus itu. Berarti sudah terjawab. Itu sudah terjawab kan? Terjawab bagaimana? Emangnya terjawab. Waspadalah kepada penyesat. Dengar. Waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat itu? Yang menganiaya murid Yesus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Boleh sebut nama? Karena aku bilang orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus. Iya, nggak usah orang-orang, Bang. Nggak usah orang-orang. Yang menganiaya murid Yesus itulah penyesatnya. Siapa orang ini? Ya, termasuk Paulus, dia kan nggak suka ajaran Berarti Yesus. Penyesatnya adalah? Bukan penyesat, dia tidak suka dengan ajaran Yesus.
Dalilnya mengatakan waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan. Sebab dia akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Siapa dia ini? Dia yang menganiaya, menangkap engkau. Anda sudah menjawab, yang menangkap murid Yesus itu Paulus. Lalu penyesatnya siapa? Bang Handi gitu. Hah? Bang Handi penyesatnya. Hah? Saudara, ayolah lembutkan hatimu, lembutkan. Jangan memperbodoh diri. Kita udah dewasa, kita dikasih akal oleh Tuhan. Silakan silakan. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa penyesat itu? Ya, dulu aku jawab dulu Bang ya. Ya, siapa penyesat itu? Ya udah apa aku bilang Paulus tadi, dengar dulu ya. Nah, dengar, berarti ya. penyesatnya adalah Paulus. Iya, Apa makanya nama dengar dulu. agama orang-orang pengikut Paulus? Ku belum jawab sih, dengar dulu, jangan menang sendiri ya, karena orang Apa itu mencari nama kebenaran bukan dari apa dilihat suara gelar kita. murid-murid Yesus Paulus pertama kali di Antioquia? Ini kan aku mau jelasin gimana ya. Ya, Yang habis ini Bang, habis ini mengajarkan abang ajaran boleh Yesus itu, abang boleh ngarang. Apa nama gelar pengikut Paulus di Antioquia? ya dulu itu ya dibilang pengikut Yesus itu yang disebut yang mengikuti ajaran Yesus itu. Itulah namanya Nasrani, Kristen. Ah, Kristen. Oke, 10 detik saudara-saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita sudah mendengarkan berdasarkan Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Pelaku penganiayaan adalah Paulus, yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus, penyesat itu adalah Paulus. Nama agama yang didirikan oleh Paulus di Antioquia adalah Kristen. Selamat datang kepada kebenaran. Oke ya. Ya, jadi mantap ya. Bagus juga Abang semua ini ya. Sama aja ya, kebenaran tetap kebenaran, dengar ya. Orang yang pertama mendirikan agama Kristen atau ajaran Yesus itu bukan Paulus. Makanya itulah patokan kami ya. Kami ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh murid-murid Yesus, yang dilanjutkan oleh Paulus juga, yang bekerja sama dengan murid Yesus mengajarkan tentang ajaran Yesus. Itulah yang kami pegang ya. Bukan kami mengikuti Paulus ya. Kami ikuti ajaran Yesus yang diajarkan pertama, didirikan pertama, jemaat pertama didirikan oleh Rasul Petrus ya. Bahwa inilah jemaat yang pertama kudirikan di atas batu ya. Itulah yang kami ikuti ya. Makanya dilanjutkan bersama-sama ajaran Yesus dengan Paulus itu oleh murid-muridnya ya. Yang membawa ajaran Yesus bukan Paulus. Ajaran pertama adalah murid-murid Yesus, itu yang kami akui, kami imani, bukan Paulus. Kami ikuti ajaran Yesus yang mereka ajarkan, yang diajarkan pertama kali oleh Rasul Petrus, jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Petrus. Ya itu. Jadi tidak gimana pun perkataan Abang Juma juga, kalau menurut kami orang Nasrani percaya, orang Kristen yang udah mengakui atau mempelajari Kristen sama juga, tidak bisa kami terpengaruh ya itu. Ya silakan Abang Juma bernarasi aja. Oke Bang. Iya, jadi apalagi yang mau dibahas kalau sudah ini sudah nyata? Kan sudah nyata, kan aku bilang tadi Bang Suma bernarasi tentang Paulus, mau begini Paulus itu penyesat atau pembunuh begini, kan tadi aku udah bilang ya. Paulus itu sebelum mengenali Yesus dia pembunuh, dia itu menganiaya Yesus. Kenapa? Dia tidak suka melihat kebenaran, dia tidak mau melihat mukjizat Yesus ya. Dan Paulus ini bukan dia mengajarkan ajaran Yesus pertama kali ya, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-murid Yesus sendiri, orang Yahudi yang hidup sejaman bersama-sama mengikuti Yesus. Ya, itu orang yang mendirikan pertama jemaat pertama. Ya, yang mengajarkan tentang ajaran Yesus pertama adalah Rasul Petrus. Ya, makanya di situ kami akui, itu bukan kami akui ajaran yang lain-lain ya. Makanya di setelah itu murid-murid Yesus bersama Paulus setelah bertobat itu bersama-sama mengabarkan atau menginjili manusia di mana-mana itu. Oke Bang, lanjut. Ya, apalagi yang mau dilanjut? Ya udah selesai. Kristen ini adalah orang banyak yang disesatkan oleh penyesat. Udah. Apa yang mau kita bahas lagi? Nggak ada lagi. Sudah tergenap dan terjawab. Sudah. Karena memang di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan.
Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang yang akan menyesatkan banyak orang lain itu adalah Kristen. Bayangkan, Kristen 2 miliar. Kalau masing-masing memiliki visi misi untuk menjadi misionaris, satu orang saja untuk memurtadkan orang lain, berarti 2 miliar kali 1 itu berapa? 2 miliar orang kalian sesatkan masing-masing. Udah selesai diskusi kita. Nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Udah terjawab. Game over, betul. Tidak perlu lagi kita membahas yang lain. Apalagi yang mau kita bahas. Ternyata sudah terjawab. Penyesat itu adalah Paulus. Yaudah selesai. Sekarang saatnya Anda untuk berbenah. Ambil semua barang-barang Anda yang ada di gereja. Tinggalkan. Masa Anda mau merelakan diri Anda masuk ke dalam neraka bersama dengan penyesat? Anda bodoh namanya, itu bodoh berarti. Sudah tahu itu adalah satu kesesatan masih diikutin, berarti itu bodoh. Inilah yang sering saya katakan. Di mana Yesus itu menubuatkan Paulus tentang penyesat ini? Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa kata Yesus di sana? Dikatakan begini. Apabila roh jahat, roh iblis keluar dari manusia. Manusia yang dimaksud di sini Paulus. Ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari penghentian. Kan nanti dia ke Damsik ketemu nanti di situ. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu iblis ini berkata, aku akan kembali kepada orang yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah itu kosong. Maksudnya rumah itu adalah orang. Bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan 8 roh iblis ini masuk ke dalam rumah atau orang jahat tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih jahat, lebih buruk daripada keadaannya semula. Kenapa itu bisa dikatakan sebagai Paulus? Karena Yesus menutup kalimatnya. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti kalian orang Kristen, kalau berdasarkan nubuatan ini, dalam tubuh kalian itu ada 8 iblis yang bercongol di dalam. Yang menghantarkan kalian susah untuk mendengarkan kebenaran, susah untuk mengikuti instruksi Yesus, susah mendengarkan apa yang kemudian Yesus sampaikan, susah menerima pengajaran Yesus yang Yesus uraikan, susah menerima Yesus yang menjelaskan dirinya adalah utusan Tuhan. Siapa itu? 8 iblis yang menutup akal sehat kalian. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau cuma 1 iblis mungkin kalian masih bertahan. Ini 8. Jadi siapa yang bisa mengeluarkan iblis itu? Kami nggak bisa meruqyah kalian. Kalian non muslim. Yang bisa kemudian membuat iblis itu keluar adalah akal sehat kalian. Kalau kalian kemudian bermimpi masuk surga, sementara kalian tidak sunat, itu mustahil. Kalau kalian mengatakan diri kalian anak-anak Tuhan, tetapi makanan kalian adalah makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu mustahil. Kalau kalian kemudian bermimpi masuk surga, sementara tubuh kalian mengalir darah babi, darah anjing, darah tikus, itu adalah mimpi semata. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda tetap berada dalam keadaan yang sekarang, baca Yesaya 66 nomor 17-18. Aku Tuhan akan datang membawa api yang menyala-nyala dan membakar seluruh manusia yang makan babi dan balau tikus. Dan kalau Anda masih tetap ngotot kemudian, maka Yesus akan datang kedua kalinya untuk mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kami umat Islam, para apologet Islam, 24 jam bahu-membahu dengan sisa kekuatan, dengan sisa tenaga, dengan rasa ngantuk, rasa haus, rasa lapar, tanpa dibayar, tanpa sanjungan, tanpa pujian, tanpa ketenaran, tanpa digaji, tanpa dibayarkan apapun yang kami butuhkan. Siap membantu kalian 24 jam yang kami terima hujatan, penistaan, laporan polisi, dikucilkan, dibilangi boneng, dibilangi sapam, dibilangi seluruh hinaan, hujatan. Padahal tujuan kami adalah menyelamatkan kalian. Apa yang kami dapatkan? Maksud apa yang kami berikan kepada kalian?
Apa input positifnya kepada kami? Tak ada. Dari segi materi tak ada. Dari segi nama tak ada. Dari segi pangkat tak ada. Dari segi nama baik dan seterusnya itu tak ada. Dan bukan itu yang kami inginkan. Kami hanya karena kasih. Perintah Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Tebarkan kebaikan. Harumkan kebaikan. Harumkan. Gaungkan kemudian kebaikan itu. Supaya apa? Supaya orang tercerahkan dan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kami mau. Kami tidak menginginkan harta dan seterusnya. Ya, silakan saudara. Ya, oke Bang Suma.